Selamat pagi. 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 Saya afiliat luar biasa. Saya afiliat luar biasa, super hebat. Masya Allah, hebat luar biasa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari teman-teman, kita mulai cepat ya, karena ini nanti sesinya udah deket sama berbuka puasa ya. Jadi selamat datang tadi para afiliat luar biasa ini semuanya udah hadir. Boleh di mute dulu. Oke, ya. Pak Pugu. Ya. Teman-teman. Maaf, Coach, sebentar. Ya, silakan, Coach. Ya, teman-teman, izin Coach Desi minta di mute karena nanti biar bisa terdengar suaranya dan nggak feedback. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai, mari ketik di dalam chat Anda, ada di situ di bawah. Di bawah Anda ketik ada pilihan untuk chat. Ya, untuk chat dan sampaikan bagaimana perasaan Anda. Menurut Anda level of energi Anda berapa nih sekarang? 100 semangat banget, 0 lagi nggak semangat. Oke, silakan ketik teman-teman di chat. Oke, wow, Masya Allah, Pak Nuzul, 100%. Wah, dahsyat. Dahsyat 100%. Wah, bahagia. Iya, Coach Desi mau denger lagi, lebih seru lagi di dalam chat. Dahsyat, 100%. Mas Ferry bilang 100%. Deviana yang cantik 100% katanya semangatnya. Wow, 100% semangatnya. Dahsyat. Terus Desi nggak usah ngasih kayaknya nih Pak Pugu nih. Udah semangat semua. 100% bersama Allah katanya. Wow, alhamdulillah. Ini kayaknya senyumnya Coach Desi langsung nyamber atau gimana nih? Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan betul itu yang terjadi, Coach Desi sangat. Nah, ini ada nih 80% belum closing. Oke. Boleh? Semakin Anda otentik, semakin Coach Desi bisa membantu Anda. Jadi kalau memang 20%, Anda tulis 20% karena udah ditolak ratusan kali, atau belum closing sejak join affiliate, boleh Coach Desi dengar lagi sharingnya, boleh diketik. Wah, nggak ada loh Pak Pugu yang 20%. Dahsyat nih. Alhamdulillah. Kalau ditolak tiap hari, Coach. Alhamdulillah. Ini kalau ditolak tiap biasa. hari. Kayaknya semuanya. Kalau ditolak tiap hari tetap semangat gitu ya. Berarti harus naik terus itu level semangatnya, Coach. Iya kan? Iya, betul. Oh, Deviana belum closing tapi 100% semangatnya. Dahsyat. Itu mental sang juara ya. Nah, di tengah teman-teman ada yang memang posisinya sales berpengalaman, baru aja kita bentuk affiliate-nya, kita sebut sang juara ya. Wah, bergabung juga bersama Coach Desi sore ini. Baik, teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Kita berdoa kepada Allah, ilmu yang kita, Pak Harun, 100%, dahsyat, alhamdulillah. Ilmu yang kita akan sama-sama sharing, kita sama-sama belajar hari ini, semoga Allah ridho terhadap prosesnya dan dijadikan kita bertambah berkah ilmunya, sehingga keberkahan ilmu itu bisa membuat kita menjadi orang yang berbeda setelah belajar. Ya, mari kita bacakan Al-Fatihah bagi yang muslim, yang non-muslim bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Oke, teman-teman,
dua hal yang akan Coach Desi sharing bagaimana kita mengelompokkan tentang penolakan. Oke. Penolakan itu yang pertama adalah bagaimana kita bisa menghadapi diri kita sendiri saat menghadapi penolakan. Itu yang paling penting karena modal utama dalam penjualan adalah Anda dan semangat Anda. Ya, ini Coach Desi asumsikan semuanya sudah paham bahwa kita belajar sebagai affiliate-nya ESQ itu nggak based on teori. Ya, kita belajar dari guru kita, Bapak Ari Ginanjar Agustian, yang mengusung bahwa manusia itu memiliki 3 kecerdasan, intelektual, emosi, spiritual. Semuanya digabung jadi satu, jadilah orang yang jualannya berangkat dari tangga paling atas. Ya, jadi kalau ada 7 kebutuhan manusia, penghasilan, penghargaan, cinta, tantangan, perkembangan, kemudian kontribusi, terakhir adalah meaning and purpose atau grand why. Kita sudah berangkatnya dari sana, ya. Itu dulu yang membedakan kita udah menang start duluan dibandingin sales yang lain yang lagi jualan di tengah corona, ya. Teman-teman, itu saja sudah membedakan kita. Kenapa? Karena kita berangkat dari grand why kita. Kenapa kita melakukan ini? Banyak dari teman-teman yang misalnya profesinya sales, ngejual barang tuh bahkan barangnya tuh nggak bagus saja bisa laku. Nah ini produk kita tuh produk yang sangat-sangat dahsyat dan keren. Kenapa? Karena di tengah wabah ini, nggak wabah pun aja, orang itu selalu punya impian yang ingin dia capai. Nah, untuk mencapai impian itu butuh mindset yang tepat. Jadi untuk punya mindset yang tepat, butuh ilmu. Tapi ilmunya nggak sekedar ilmu. Ilmu yang sudah dipraktekkan. Itulah kedahsyatan produk yang ada di tangan teman-teman semua. Apalagi di tengah pandemi. Produknya spesifik mengatakan bahwa outstanding mentality. Ya, bahwa semua orang itu terguncang mentalnya karena wabah. Nah, kita punya produknya. Bahkan dilengkapi dengan varian sesuai target market. Misalnya outstanding mentality itu biasanya untuk siapa? Ya, untuk para pekerja, untuk middle management yang pusing ngurusin gaji dan target gimana, ya. Yang punya usaha itu dia butuh outstanding mentality. Kemudian ibu-ibu yang pusing ngajarin anaknya itu perlu sesuatu, perlu ilmu. Ada happy selling produk kita. Dan banyak lagi yang teman-teman bisa pelajari di dalam. Jadi apa? Teman-teman harus menguasai produk. Jadi asumsi Coach Desi teman-teman sudah berangkat dari situ. Punya grand why yang kuat. Gitu ya, bahwa pekerjaan kita atau produk kita, apa yang setiap hari kita lakukan itu adalah kita itu membantu orang untuk memiliki ilmu. Bayangin, kalau kita jualan bakso, kue tiaw gitu ya, itu sesuatu yang nggak bertahan besok pagi aja udah dibuang, ya, di dalam perut, udah jadi busuk gitu ya. Atau misalnya jualan barang-barang kayak baju, mobil, dan sebagainya, itu bakal usang. Ya, memang mereka butuh, tapi itu nggak long lasting. Tapi yang ada di tangan teman-teman adalah satu produk yang tak lekang oleh waktu, ya. Bahkan kalau di dalam Islam sampai dengan nanti kita pulang ada di alam kubur, ilmu itu masih dipakai, kita masih dapat transferan, ya. Siapa yang bentar lagi mau terima transferan nih ya Pak Pugu ya? Sebentar lagi ya. Tanggal 16 apa tanggal 20 nih biasanya? 21, ya, 21. Komisi. Yeah. Nah, 21 sebentar lagi mau dapat transferan ya. Nah, dahsyat. Jadi teman-teman, itu hal kemudian harus teman-teman pahami dulu, stepnya nggak boleh dilewati. Dan bahwa teman-teman melakukan proses yang Coach Desi bilang, proses chit chat sehari 10. Nah, hal-hal yang itunya tuh, yang fundamentalnya tidak boleh di-skip. Sehingga Anda tidak akan mengalami kesulitan yang sangat berarti dalam proses penjualan. Artinya apa?
penolakannya nggak banyak. Ya, kayak Coach Desi ini di tengah kesibukan misalnya mau challenge aja, apa yang Coach Desi omongin itu Coach Desi praktekin, karena kan memang guru kita gitu, nggak based on teori ya, Pak Ari itu. Ya, jadi Coach Desi misalnya baru sempat hari ini dan kemarin gitu kan, ada produk paket baru yang dahsyat banget, yang Pak Ari bilang rumah biji. Ya, rumah biji itu satu kurikulum yang paripurna untuk membuat orang itu adalah jadi karakter yang unggul. Itu namanya combo premium. Ya. Combo premium 3 juta. Dari total 4 juta, didiskon hanya 3 juta. Kan kita langsung mikir, susah tuh kan, jualnya mahal. Terus 50 aja nggak closing-closing gitu kan. Nah, Coach Desi hanya coba waktunya hanya sedikit gitu ya. Pendek di tengah kesibukan. Berapa closingnya? Hari ini ada 2 combo premium. Kemarin 1 combo premium. Nah, combo premium itu satu combo itu ada 16 modul. Berarti sekali closing ada 16. Gitu ya. Jadi teman-teman, yang harus dipastikan step-nya itu harus dilakukan. Sehingga penolakan itu menjadi tidak berarti. Bahkan kita malah menjadi orang yang sangat efektif strateginya. Ya, kalau udah jam terbangnya terus-terusan diasah gitu ya. Seperti Coach Desi kan minta teman-teman tuh chit-chatnya, ini chit-chat ya, bukan bukan share link, tapi membangun hubungan. Kalau yang sales sudah ngerti itu ada building repo. Penjualan itu prosesnya nggak bisa di-skip. Kalau dari tengkurap duduk dulu, nggak mungkin langsung berdiri. Jadi kalau prosesnya salah, pasti cacat. Gitu ya. Jadi dalam proses penjualan itu sapa, building trust, ngobrol dulu, kenali prospek Anda kan. Setelah itu bangun hubungan supaya dia percaya kepada Anda. Ya kan? Sambil Anda menggali kebutuhan dia apa. Setelah Anda tahu kebutuhannya, Anda akan leading dia untuk proses pembelian. Karena Anda udah tahu, oh, dia kebutuhannya ini, berarti solusi produk kita apa. Ingat bahwa jangan jualan nama produk. Mereka nggak peduli sama nama produk Anda. Mereka tuh nggak ada hubungan emosional sama produk Anda. Dia hanya akan ada hubungan emosional dengan solusi produk Anda. Ini harus dicatat. Ya, bagi yang megang buku catat ya. Yang lagi di jalan hati-hati ya, hati-hati nyetirnya. Nanti rekamannya di-share ya, baru dicatat nanti. Jadi, teman-teman ingat, you have to think about the solution. Sales kaya. Nah, biasanya Coach Desi punya modul sales kaya, sales miskin. Kalau sales kaya itu, dia penuh preparation. Enggak dikit-dikit maunya nanya. Dia maunya riset dulu, baca dulu. Ya. Jadi teman-teman harus pelajari itu. Semua di dashboard online marketing itu produknya teman-teman tuh apa aja. Produk kita dijual apa aja. Kuasai satu-satu, keterangannya itu udah dahsyat lengkap diberikan oleh tim ISQ yang sangat ciamik, ya. Kuasai itu. Ini sang juara AMI sudah bergabung dengan kita, dia baru jualan mulainya kemarin malam, ketemu Coach Desi kemarin sore, ketemu Pak Ari juga, yeay, udah langsung jualan 2, dahsyat ya. Wow, padahal dia mulai dengan bingung. Coach Desi men-challenge ya, kalau di kelas yang advance, di kelasnya sang juara AMI, Coach Desi manggilnya sang juara. Kalau di kelas advance, itu bingung. Coach Desi challenge ya. Challenge, harus cari jalan keluarnya, harus cari determinasi. Itu adalah cara latihan. Kalau kita ditolak dari angle sini, kita bergerak lagi ke kanan, kita bergerak ke kiri. Itu adalah satu latihan. Bagaimana kita memiliki daya juang, ya, daya juang yang kuat. Oke, jadi teman-teman kuasailah produk Anda, pahami solusinya apa. Jadi kalau misalnya kayak tadi outstanding mentality, berarti solusinya itu apa sih dari outstanding mentality itu? Solusinya bisa membantu orang-orang itu kemudian fokus sama kekuatan dirinya. Bayangin ya teman-teman, kalau kita sedang tidak memiliki apa-apa, semua keburukan sedang menimpa kita, berarti yang kita punya siapa cuman?
Hanya Allah dan kita. That's it. Itu modalnya. Kalau mau bunuh diri, takut dosa kan? Benar nggak? Oke, jadi solusinya apa? Solusinya adalah ada satu input ke dalam pikiran kita. Ada satu masukan kepada diri kita agar kita mampu mengeluarkan seluruh energi yang kita miliki menghadapi situasi yang sedang kita hadapi di mana kita sedang tidak punya apa-apa. Di luar sana kan pas COVID suasananya seperti itu. Itulah solusi dari outstanding mentality. Misalnya happy selling, apa tuh solusinya? Solusinya bagi ibu-ibu yang tiba-tiba dipaksa jadi guru. Tiba-tiba dipaksa jadi guru, pusing 7 keliling, ya kan? Ngajar anaknya di rumah. Berarti dia solusinya apa? Happy selling. Gitu ya. Tapi nggak usah hafalin happy selling-nya, tapi gimana sih isi dari happy learning, selling Coach. itu, ya? Kan di situ diajari. Hah? Happy ya, learning. Happy selling mah Coach Desi ya. Aduh, kayaknya harus ada modul baru ya kayaknya happy selling. Kayaknya cocok Coach Desi buat tuh. Happy learning ya. Happy learning ya. Happy learning gitu ya. Jadi artinya apa? Ibunya juga gembira ngajarin anaknya. Jadi gimana caranya dia ibu gembira, anak pun gembira. Terus ada lagi coaching. Coaching itu baca lagi keterangannya. Apa yang bisa disolusikan oleh coaching gitu ya. Banyak misalnya manajer-manajer yang udah kesulitan deh ngurusin timnya. Karena work from home, itu butuh kalau cuma diperintahin aja, iya bos, tapi dia tidur di rumah, gitu ya. Nah, ada satu skill namanya untuk mengelola kehebatan tim, itu namanya coaching, ya. Itu bagaimana dari bertanya dan mendengar, si tim kita itu bisa mengerti, bisa menemukan potensi ke dalam dirinya, dan bisa menjawab tantangannya. Nah, kalau prosesnya kayak gitu, dia nggak mungkin tidur di rumah, dia pasti akan gerak gitu ya. Nah, jadi teman-teman, there is no freelance, nggak ada makan yang gratis. You have to bekerja keras. Dan sales itu terbuktinya apa? Suksesnya apa? Sales itu tuh urat kerja kerasnya tuh kuat banget. Dia tuh dibanting, bangkit lagi, banting, bangkit lagi, banting, bangkit lagi, gitu ya. Itu kira-kira modal dasarnya teman-teman dulu menjalankan bisnis ini. Jadi balik lagi kepada subjek how to handling objection. Siapa nih yang bocor? Pak Pugu? Ada yang bocor tuh. Oke. Udah. Nah, oke. Jadi teman-teman, basicnya itu kuasai dulu ya. Coach Desi lagi ngomong kuda-kudanya supaya nggak gampang tumbang ya. Karena kan Coach Desi mau bahas penolakan kan. Ya, kuda-kudanya harus sekuat yang tadi Coach Desi bilang. Grand why-nya clear, gitu ya. Outcome-nya clear. Mau berapa orang yang mau dibagi ilmunya. Bahwa grand why kita adalah bahwa kita, itu bagi ilmu. Ya, kita share agar orang memiliki ilmu, menghadapi tantangan di dalam hidupnya. Kemudian outcome-nya berapa orang? 10, 100, ya. Nah, sang juara AMI kayaknya Coach Desi feeling dia ya sehari combo premium lah 16. Insya Allah kan 16 modul. 16 modul combo premium itu langsung teman-teman ya. Enaknya kan dashboard-nya pasti nih sang juara AMI udah terbiasa ngecek dashboard kan. Pas terjual langsung, nggak perlu ditagih, langsung masuk uangnya ya. Kalau combo premium itu 1,2 juta, cari di mana ya? Jualan yang kita itu komisinya 40%. Coba bayangin ya, dahsyat luar biasa. Jadi mindset yang Coach Desi sampaikan tadi itu harus jadi kuda-kudanya teman-teman waktu memproses penjualan ini. Ya, sehingga apa? Waktu ditolak itu nggak gampang tumbang. Oke. Jadi kalau orang yang udah kuda-kudanya seperti itu, satu ya tadi Coach Desi bilang ada 2 aspek yang harus teman-teman kuasai. Bagaimana teman-teman secara pribadi menghadapi penolakan
dan bagaimana menghandle penolakan itu sendiri, ya, menghandle orang lainnya, orang yang calon konsumen kita yang menolak, oke? Ingat ya, ada 2 kategori itu. Dan yang paling utama adalah poin 1, gimana caranya teman-teman itu menghadapi secara pribadi menghadapi penolakan. Pertama, tidak boleh baper, ya, nggak boleh baper, no hard feeling, ya, nothing personal, ya. Yang ditolak itu bukan dirinya teman-teman, tapi idenya teman-teman belum dia sepakati. Dia belum setuju sama idenya teman-teman. Jadi kan teman-teman jadi punya harapan, mungkin gue ngomongnya kurang keren, mungkin gue kurang menguasai solusinya, mungkin saya belum ini gitu ya. Jadinya akan ada determinasinya teman-teman jadinya, ya, terkait dengan penolakan itu. Kalau udah baper, udah end of the world, udah akhir dari dunia. Kenapa? Kita pasti berhenti chit-chat, kita pasti berhenti jualan. Sedangkan formula suksesnya kalau Coach Desi berikan dulu kepada para pemula, itu adalah 10 chit-chat ya, bukan cuma dikirim salam terus dikirimin link. Enggak gitu. Tapi ngobrol, menggali kebutuhan, 10 minimal. Nanti teman-teman akan ngalamin, setelah 10 akan jadi 5, atau 8, atau 5, kemudian 3. Jadi cuma ditolak 3, langsung jualan, gitu ya. Nah, kalau Coach Desi, dengan dengan jam terbang yang tinggi, dengan endurance yang tinggi, biasanya 1:1. Jadi kalau Coach Desi mulai, persiapannya yang banyak dulu, kira strateginya gimana, Coach Desi riset dulu orang yang akan Coach Desi ajak bicara, gitu ya. Kira-kira sudah mendetek dulu kebutuhan dia apa, baru kemudian Coach Desi membantu membangun skenario kebutuhannya dia. Dan biasanya jarang sekali gagal, jarang sekali ditolak. Gitu ya, teman-teman. Itu nanti step berikutnya. Nah, jadi teman-teman kembali lagi nothing personal. 1 ya, nothing personal. Kalau teman-teman personal udah nggak ada ide jadinya. Pasti pilihannya berhenti. Pilihannya mulai justifikasi. Nah, itu kan di materi outstanding mentality-nya Pak Ari ada kan? No, blaming, justifikasi, dan generalisasi. Gitu ya. Kalau kita udah pembenaran, nah udah susah deh tuh. Kalau udah generalisasi, ya semua orang memang sekarang susah lah, boro-boro mau duduk 50.000 gitu kan, mau makan aja susah. Ya udah, itu teman-teman udah end of game, ya. Buktinya Coach Desi hari ini closing premium 2, ya. Dan dari orang yang sama loh. Jadi Coach Desi udah jualan 1, Coach Desi upselling lagi 1 lagi. Dan upsellingnya combo premium. Nah, itu artinya itu sudah mematahkan apa yang tadi kita generalisasi. Kalau kita closing, hari susah gini, gitu kan, boro-boro orang mau belajar, orang mah mikirnya makan. Nah, justru untuk makan itu kan dia butuh ilmu. Kalau dia nggak pakai ilmu, dia pasti mencuri. Ya kan? Berbuat kejahatan gitu. Jadi challenge terus diri teman-teman. Kalau teman-teman nothing personal dalam proses handling objection-nya, teman-teman pasti punya banyak ide untuk close the sales. Gitu ya. Udah gitu, yang kedua, relax aja kalau ditolak. Relax aja. Santai. Ingat ya, yang pertama kan tadi jangan baper kan? Jadi kalau ditolak santai aja, santuy kalau kata anak remajanya Coach Desi, santuy Bu, santuy kata dia. Santuinya gimana? Contoh, misalnya kita jualan bakpao, ya kan? Kita jualan bakpao, kita tawarin sama orang yang kita nggak tahu, waktu kita mau tawarin dia baru aja makan bakpao. Jadi Anda pastinya ditolak kan? Karena dia lagi kenyang, baru aja dia makan bakpao. Tapi Anda nggak tahu. Nah, kalau Anda baper, kalau Anda nggak santuy, langsung kan Anda merasa, memang zaman ini lagi susah, gitu lagi. Berarti Anda akan jadi berhenti. Terus yang ketiga adalah
how to handling objection. Kalau yang tadi harus santuy ya. Yang pertama nothing personal, kedua harus santuy, harus santai. Nah, kemudian yang ketiga adalah teman-teman, waktu kita proses jualan itu no selling point. Jadi pokoknya ya jualan kita sama aja sama orang lain. Nah, Coach Desi ingin mempertajam poin ketiga ini. Biasanya kita sering gagal adalah di mana kalau proses penjualan. Kita itu bawaannya belum menggali kebutuhan, udah kita kita terangin produknya kita. Itu tuh orangnya udah nggak susah menemukan selling point-nya. Karena kita udah nyerocos aja tanpa menemukan dia sebenarnya kebutuhannya apa. Gitu ya. Nah, kalau ngomong poin ketiga itu no selling point, nah itu berita gembiranya. Kalau berita gembiranya apa? Di G-Word itu semuanya selling point. Semuanya selling point. Apalagi kalau teman-teman cerdas nih ya, melihat combo premium. Itu kan kayaknya mahal banget gitu ya. 4 juta. Diskon jadi 3 juta. Nah, tapi sebenarnya itu adalah kurikulum karakter unggul. Nah, teman-teman cari pasarnya. Siapa sih yang butuh karakter unggul paripurna itu? Ada. Nah, gitu. Nah, jadi artinya apa? Kita udah tahu nih unique selling point-nya kita. Selling point-nya kita apa dibandingin yang lain? Misalnya, produk-produknya, Coach Desi udah sharing-nya Advan ya, bagi teman-teman. Bisa jadi abis ini jadinya pada nggak jualan 250.000, tapi langsung jualan combo premium yang 3 juta, udah gitu komisinya langsung 1,2. Mau apa mau? Coba, Coach Desi mau dengar dulu chatnya. Ayo, mau apa mau? Combo premium. Hop, hop, hop. Dengan komisi 1,2. Yuk, mau berapa? Sebutkan. Sebutkan mau berapa? Yeah. Yuk. Yeay, Ami mau banget, mau. Yuk, mau berapa? Mau berapa? Sebut. 100 premium, dash. 100 premium, Coach Desi hitungin ya. 100 kali 1.200.000. Berapa, Pak Pugu? Komputer. Dahsyat sekali ya. Wow, itu 100 premium. Langsung 10.200.000. 120 juta. Benar nggak sih? 120 juta, Coach. 120 juta. Wow. Woi. Dahsyat. Ya. Bagaimana gitu? Karena ini unique selling kita. Ya, keunikan kita. Kenapa? Kalau misalnya kan sekarang udah bertebaran juga produk-produk online kan? Training online. Apa kelebihan kita dengan dia? Sebuah konsep ilmu yang paripurna, ya. Jadi dari pondasinya membangun karakter. Ya, itu ada 165 series. Dan itu modulnya banyak banget di situ. Kemudian tiangnya, outstanding mentality 1 2. Itu tiangnya. Kemudian atasnya adalah skill series, coaching, influence, how to influence people, memorable speech, dan sebagainya. Itu adalah unique selling-nya kita. Ada nggak pasarnya? Adalah bidik. Siapa? Yang punya perusahaan. Ya, Coach Desi closing 3. Oh, udah combo. Sebentar lagi kayaknya mau closing lagi 2 lagi hari ini. Nah, mau nggak? Mau ya? Mau. Kenapa? Karena sudah ketemu nih uniknya apa, target marketnya mana. Ya, Coach Desi udah langsung bidik. Memang Coach Desi tuh bawaannya semangat terus, agak males sebenarnya bahas penolakan gitu ya. Tapi kan harus semangat di teman-teman. Tadinya Coach Desi mau bikin temanya tidak ada penolakan dalam penjualan. Ya, tidak ada penolakan dalam penjualan. Sesungguhnya ya, teman-teman, hanya dia belum mau. Ya kan? Kalau belum mau, jadinya masih bisa diolah nggak? Masih bisa, ya. Jadi balik lagi kita ke combo premium, teman-teman. Siapa sih yang butuh itu? Yang butuh siapa? Yang punya perusahaan. Ya kan? Modalnya cuma 3 juta doang. Dia itu bisa sebar
ke seluruh anak buahnya, atau dia kasih ke HRD-nya untuk secara bertahap diajarin ke timnya. Beberapa inspirasi video setiap hari. Artinya apa? Ini adalah jalan keluar. Kenapa? Karena kita yakin dalam mindset kita, hanya ilmu lah yang bisa membuat, hanya karakter lah yang bisa membuat kita menang dari tantangan ini. Insya Allah kita nggak pernah tahu kiamat itu kapan. Tapi kan itu tuh Allah rahasiakan ya, Tuhan rahasiakan. Kenapa? Agar kita terus optimis. Makanya Coach Desi tuh tagline-nya antusias about what we do. Ya, saya bisa, saya pasti bisa. Jadi kalaupun kita menemui kematian kita, kita berangkat dengan antusias, kawan-kawan. Karena apa? Karena kita sudah maksimal kalau ngapa-ngapain. Ya, jadi artinya apa? Kita berasumsi karena kita nggak tahu kiamat kapan. We have to do our best. We have to do our best. Kita hanya minta pikiran kita gini. Lu tuh orang kan perusahaan apa yang punya perusahaan juga nggak banyak. Dia lagi pusing, lagi motong-motongin karyawannya juga. Gajinya nggak dibayar. Terus itu ya. Makanya you have, ini caranya saya sih mau ajarin teman-teman how to handling yourself. Itu yang paling utama dulu. Sehingga teman-teman jadinya bahkan jadi kreatif menghandle penolakan si konsumennya itu. Karena teman-temannya dahsyat dalam menerima penolakan. Jadi kalau ada kata-kata ke diri kita kayak gitu, terus bilang, iya, terima kasih, kamu sudah memberi informasi itu, tapi saya memilih berpikir bahwa, jadi pilih pikiran yang mendukung proses penjualan kita, bahwa saya nggak tahu kiamat kapan terjadi, dan dia pengusaha, pasti dia mau bangkit. Pilihannya bangkit atau bunuh diri. Gitu kan? Dan pekerjaan saya mau menyelamatkan dia untuk bersemangat. Pilihan dia tuh kalau semua hartanya habis, tinggal ilmu. Itulah yang terjadi sama guru kita. Kita nggak ngomong pepesan kosong, kawan. Pak Ari itu semua hartanya hilang di tahun 1999. How come sekarang punya menara yang di atasnya berlafazkan Allah? Dan ada 1,7 muridnya yang belajar, dan kita termasuk di dalamnya. Yang kehidupan kita jadi jauh lebih baik setelah mengenal beliau. Nah, gitu. Jadi pikiran kita harus gitu. Sehingga apa? Kita itu nggak bisa ditolak. Ya, susah untuk nolak kita. Kenapa? Karena kita maju terus. Ya, setan sampai putus asa, sampai jedot-jedotin jidatnya ke dinding. Buset, susah banget nih orang gua kalahin gitu. Ya memang kita memang unggul dibandingin setan, ya kan? Karena kita yang diberi kekuatan oleh Allah, ya. Jadi teman-teman gitu, pilih. Saya tetap walaupun dia hanya tinggal 5 juta uangnya, saya akan tetap berusaha agar dia belinya ilmu, bukan dia tahan buat makan. Karena kalau cuma dia tahan buat makan, berarti uangnya habis. Tapi kalau dia ambil buat ilmu, ide datang. Nah, ide itulah yang dahsyat luar biasa. Ini juga yang terjadi sama guru kita di ISQ. Kalau guru kita udah langsung pingsan dengan dibatalkannya seluruh training karena PSBB, nggak ada kita sekarang. Nggak ada yang bahkan bahagia banget. Tadi Kozen tuh yang tukang manas-manasin di grup, ada yang udah komisinya 11,6 juta gitu kan. Ada yang udah 10 juta. Dahsyat luar biasa nggak? Dan dahsyatnya kawan-kawan, di dalam komisi kita itu, kita tuh udah sedekah sama yang terkena COVID otomatis. Berapa persen itu? Lupa saya persentasenya. Tapi ada tuh. Kita udah otomatis, udahlah membagi ilmu, udahlah dapat uang, udahlah langsung menyumbang. Dan menang bahagia. Gitu ya. Jadi, balik lagi ke combo 5%, katanya. 5% kita sumbang untuk korban COVID. Dahsyat nggak, teman-teman? Kita mengakses semua sebab kesuksesan. Bayangin, kita sharing ilmu. Udah gitu, kita kasih, kasih uang, sumbang, bersedekah.
Sedekah aja kata Allah, satu kebaikan lahir 700 bulir. Makanya sebenarnya teman-teman, ada nggak nih penolakan harusnya dalam proses kita jualan di Jiwa? Nggak ada. Ya, nggak ah. Good news-nya tidak ada. Tepuk tangan dulu. Tak ada penolakan ya. Nggak ada. Penolakan itu nggak ada, hanya mereka belum ngerti dan belum mau. Ya. Berarti masih bisa diolah nggak? Masih bisa. Jadi kalau balik kepada combo premium tadi itu, nah ini Coach Desi langsung tingkat tinggi nih sore ini. Biar insya Allah habis ini closingannya semuanya combo premium. Wah, dahsyat. Kenapa? Karena kita udah langsung gampang neranginnya. Satu kurikulum dahsyat di tanganmu ada 300 video. Di mana itu adalah proses seperti sebuah bangunan untuk membangun manusia unggul. Dan itu sangat dibutuhkan di tengah wabah sekarang ini. Wabah ini insya Allah akan berakhir. Namun justru akan berakhirnya setelah wabah ini. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak mencari ilmu, menghadapi fase perubahan ke depan dalam kehidupannya. Jadi teman-teman, terlepas dari uangnya, Coach Desi kan selalu bilang sama teman-teman, uang itu bukan tujuan utama kita. Bukan tujuan kita. Itu adalah zam-zam urusannya Allah. Ya, kita yang harus kita proses, kalau di dalam Islam adalah apa? Kesungguhan kita dalam bersa'i. Dalam bersa'i itu adalah, kalau dalam prosesnya teman-teman jualan, dalam teman-teman chit-chat. Ya, chit-chat itu kan kalau sa'i 7 kali bolak-balik. Boleh nggak? Misalnya hari ini 2, besok lagi dilanjut 5. Udah nggak sah, nggak bisa. Sama juga teman-teman. Kalau belum 10, belum berhenti. Jadi yang nggak boleh itu nggak closing. Yang nggak closing itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau teman-teman nggak chit-chat ke 10 orang. Pokoknya cari cara bisa ngobrol sama 10 orang setiap hari. Ngobrol. Mengelola kebutuhan. Jadi teman-teman kalau balik lagi, pasarnya combo premium apa? Yang punya sekolah, ya kan? Yang punya yayasan pesantren, ya, yang punya perusahaan. Bayangin, gampang tinggal ngomongnya. Ini satu modul gimana lo bisa membangun dirimu, timmu untuk jadi memiliki karakter unggul. Gitu. Dan kalau teman-teman tahu orang yang punya uang, ya, orang yang diberi kelebihan rezeki, teman-teman approach bahwa ini bisa mereka sedekahkan ke tahfiz Quran, ke sekolah-sekolah, ya, dia bisa sumbangkan ilmu. Kenapa? Karena ini adalah satu kurikulum yang dahsyat untuk membentuk manusia unggul. Closing deh, gampang kan? Gampang kan? Ya. Jadi kebanyakan penolakan itu sebenarnya teman-teman tuh udah nolak duluan idenya sebelum jualan. Udah kalah sebelum maju. Nah, itu sebenarnya musuhnya para sales. Udah kalah sebelum maju. Mau mulai, kayaknya dia nggak punya uang. Kayaknya dia nggak bakal mau. Itu. Jadi, itu adalah musuh utamanya kita. Jadi, kita menolak diri kita sendiri. Nah, itu yang membuat, kita terus menghadapi penolakan sehingga gagal jualannya. Kemudian teman-teman poin keempat, tadi kan selling point nih, Coach Desi udah ngomong no selling point-nya. Nah, temukan selling point-nya. Nih Coach Desi challenge nih teman-teman, kuasai yang combo premium, jualan combo premium. Coba kita lihat betapa dahsyatnya weekend ini ya. Temukan pemilik-pemilik usaha untuk dia apa? Punya nih kurikulum untuk mengelola orang-orang di dalam usahanya untuk punya karakter unggul. Ya. Kalau trainingnya di ISQ itu teman-teman, Coach Desi ini adalah pencinta ISQ. Semua trainingnya ISQ Coach Desi udah ikutin. Itu tuh ratusan juta, guys. Ratusan juta, trainingnya tuh mahal-mahal. Jadi waktu di tangan teman-teman cuma 3 juta, Coach Desi belajar coaching aja di ISQ itu 25 juta 5 hari. Dan Coach Desi nggak bisa rewind kan?
yang apa yang Coach Desi inget aja. Nggak bisa Coach Desi rewind, guru Coach Desi ngomong apa, nggak bisa Coach Desi rewind. Tapi kalau di video ini, bisa di-rewind, diulang berkali-kali ya. Kita minta dia ngulang berkali-kali, bukan kita berarti nggak sopan sama guru kita ya. Kan videonya tinggal diulang-ulang ya. Nah, itulah kelebihannya kita. Udahlah murah, bisa diulang-ulang pula berkali-kali. Gitu. Itulah. Jadi teman-teman, penjualan itu adalah game of mind. You have to handle dulu penjualan di dalam pikiran Anda dulu. Jangan buru-buru pengen ketemu orang, tapi Andanya sendiri masih bingung. Sehingga makanya jadinya linglung. Jadinya, apa namanya tuh, jurus pendekar mabok akhirnya. Nggak kena mulu ya. Oke. Coach Desi pengen lihat ketawanya dulu di chat. Yeay, hahaha. Coba dengar. Coba di chat, hahaha. Oke. Jadi teman-teman, nah, Coach Ramdhani ketawa. Iya, harus gembira. Kalau belajar sama Coach Desi, gembira, semangat, optimis, pasti bisa, gitu. Udah deh, bisa jadinya, oke? Karena kita itu memancarkan energi, dan energi itu akan mencari energi yang sama, oke? Kalau Anda semangat, Anda akan ketemu orang yang semangat. Kalau Anda optimis, Anda ketemu orang yang optimis, gitu ya. Oke, kalau Anda semangat baca, Anda ketemu orang yang semangat belajar. Kalau Anda nggak ada matinya, Anda ketemu orang yang nggak ada matinya. Jadi, dia menghadapi COVID, tapi dia tetap optimis. Saya bisa, gitu ya. Oke, kawan-kawan yang keempat. Ini good news-nya. Penjualan itu maksimum, ini ada risetnya ya, penjualan itu maksimum hanya bisa ditolak 4 kali. Ya, jadi asumsi nih, ada 100 orang. Ada 100 orang penjual. Ya, 100 orang penjual, waktu dia jualan, oke, waktu dia ditolak sekali, 46-nya drop langsung. Ditolak sekali. Ditolak yang kedua, yang bertahan, sisanya 24 orangnya drop lagi. Itu adalah waktu mencoba penjualan kedua. Mencoba lagi penjualan ketiga, ditawarin lagi, 14 orang ngedrop. Nah, di penjualan keempat, terjadilah penjualan. Dan orangnya tinggal 16 orang. Gitu ya. Jadi, di posisi keempat ini 60% orang itu sukses menjual. Nah, jadi siapa yang bertahan lebih lama itu yang akan berhasil menjual. Tapi bukan berarti ngotot ya, Anda paksa orangnya untuk membeli. Tapi Anda, nggak kena dari sini nih. Nggak kena dari sini. Coach Desi nih, kalau misalnya Coach Desi lihat, memang benar-benar tidak ada entry point untuk proses jualan minimal. Coach Desi akan minta referensi. Jadi dari dia tetap terhitung ada penjualan. Oke, kalau nampaknya emang kamu sedang tidak butuh, tapi menurut kamu banyak nggak di luar sana orang yang butuh? Banyak. Kamu kenalkah orang yang ingin kamu bantu agar saya bisa bantu terangkan ini ke dia? Kenapa Anda bisa punya semangat baja gitu? Karena yang tadi ya, poin pertama tadi, kalian teman-teman harus khatam dulu. Betapa dahsyat dan hebatnya produk saya gitu. Itu dulu. Bukan ngapalin nama produknya ya, tapi solusi di produk saya itu yang akan membawa kebaikan untuk orang lain. Jadi teman-teman, jualan bukan tentang Anda, tapi tentang mereka. Ya, jadi Anda mau tahu jadinya produk Anda itu solusinya apa sih buat dia gitu. Anda juga jadinya nggak baper. Kalau dia nggak mau, dia rugi, bukan Anda. Karena bukan dia pemberi rezeki Anda. Allah lah yang pemberi rezeki Anda. Allah yang nanti akan melahirkan Zam-Zam di mana aja. Nih teman-teman, kalau teman-teman lakukan dengan kontinu ya, bisa jadi teman-teman ngomongnya sama yang ini nih. 10 ngomong, semuanya bisa nggak closing. Tapi tiba-tiba akan datang closingan dari grup yang udah teman-teman lupa. Bahkan teman-teman udah nggak ingat. Kenapa ya? Kapan ya saya ngomong? Bisa jadi aktivitas teman-teman itu bisa membawa penjualan yang banyak, cuma naruh status saja. Jadi energinya sebenarnya yang tangkap. Dan yang paling utama teman-teman harus tahu
apa namanya, rahasia dari rezeki itu analoginya seperti Zam-Zam. Jadi haji itu bukan hanya ritual aja Allah berikan ke kita, tapi untuk membangun karakter kita. Karakter kita adalah ikhtiar. Ikhtiar itu seperti sa'i. Antara Safa dan Marwah, Ibunda Siti Hajar tahu tak ada air. Tidak akan ada di situ airnya. Tapi Ibunda Siti Hajar sangat yakin bahwa Allah pasti tidak akan meninggalkannya sendirian. Dia pasti akan ditolong gitu. Ya. Jadi kalau kayak gitu, bahkan teman-teman tidak pernah akan merasakan ada penolakan, ya. Karena setiap prosesnya itu hanya perjalanan aja untuk menuju Zam-Zam Anda di mana. Oke, baik teman-teman, rasanya itu aja. Jadinya kan udah langsung kejawab kan? Terus kalau Coach Desi ngomong gini, menghandle konsumennya jadi nggak terlalu pusing. Kenapa? Karena kita jadi ada ide. Kenapa? Karena mental kita tuh mentalnya tepat dalam menerima penolakan, gitu ya. Jadi kalau ke konsumen kita hanya tinggal, oke, berarti ini saya belum pas buat kebutuhannya dia. Untuk menciptakan kebutuhannya dia tuh saya belum pas, gitu. Angle-nya belum masuk, gitu. Boleh, teman-teman. Prosesnya, teman-teman tuh harus banyak bertanya, dibandingin nerangin. Jadi misalnya dia nggak mau. Bolehkah kamu beri saya feedback dalam proses ini? Apa yang membuat kamu nggak mau? Gitu. Supaya apa? Kita siap jadi orang yang lebih baik untuk tahapan penjualan berikutnya. Gitu ya, teman-teman. Oke, itu saja dari Coach Desi agar ada waktu. Udah jam berapa, Pak Pugu? Sudah jam 5, Coach. Oke, mungkin Coach Desi kasih waktu 1-2 orang untuk bertanya. Boleh yang mau buka tanya silakan mic-nya angkat sendiri, tangan. kah? Bisa nggak? Oh, angkat tangan. Angkat tangan dulu aja. Silakan. Kalau nggak ada, kita tutup. Ya, Ada Mas teman-teman Andi, sama-sama. pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Nggak ada nih kayaknya. Ada ya? Benar, nggak ada pertanyaan? Ada pengalaman Rugi loh yang kalau nggak tanya. ditolak? Rugi loh. Adakah pengalaman ditolak yang ingin dibahas sama Coach Desi? Wah, ini mau tanya. Siapa mau tanya? Tadi pagi datanya sama Coach Desi. Siapa, Bu Dining ya? Iya. Oke. Dahsyat. Oke. Bu Dini udah chat ya tadi ya? Kedengeran. Coach ya. Silakan, Coach. Oke. Tadi ada pertanyaan lagi tuh. Bagaimana cara nge-sharing ya tadi itu pertanyaannya? Oh, mungkin nanti saya jelaskan di grup masing-masing ya. Kalau itu kan secara teknis, nanti saya share itu pertanyaan teknis ya, bisa. Ya. Nah, nanti gitu. di-share. Intinya gini. Oke. Ya intinya gini, teman-teman buka dulu, wajib nonton videonya Pak Aris seperti Coach Desi bilang. Yang pertama, yang kedua, langsung masuk ke dashboard afiliasi, explore aja dashboard afiliasi, karena itu kalau salah ngeklik juga nggak error kok gitu. Jadi nanti bisa tahu yang share link-nya di situ. Ada jelas semua kok share link-nya itu di situ. Tapi nanti kalau belum jelas bisa japri ke saya, nanti saya jelaskan itu aja. Iya. Atau nanti saya share di grup. Ya, itu Coach. Oke. Iya. Apa tuh? Mas Novel ada pertanyaan tuh di chat kayaknya. Coach Desi, closing premium hasil dari chat saja ataukah memang kita harus telepon langsung? Oh, itu Coach Desi hanya chat aja, teman-teman. Karena gini, memang orang sekarang sudah bermigrasi ya. Cara dia komunikasi, dia lebih seneng ngechat. Gitu. Jadi Coach Desi hanya chat aja itu. Tapi memang Coach Desi memang meriset. Jadi ada 2 strategi. Ada satu memang dia, Coach Desi detect, memang ingin sedang membangun usaha yang sedang membangun tim. Jadi Coach Desi memang pernah coaching dia, sehingga Coach Desi sudah detect dia ada kebutuhan itu.
Jadi Coach Desi tinggal recall aja bahwa dia punya kebutuhan dia memang butuh ilmu untuk menghandle timnya. Tapi ini teman-teman, Coach Desi udah lama banget nggak ada chat ke dia. Jadi artinya memang teman-teman sekarang ya, ini mudah-mudahan kita jadinya insaf nih karena COVID ini. Kadang-kadang penjualan itu susah terjadinya. Kenapa? Karena mereka ngerasa bahwa kita tuh nyari dia tuh saat kita butuh aja. Jadi energinya itu nggak enak. Sehingga dia ya nggak mau closing gitu. Jadi silaturahmi itu penting ternyata. Ya. Jadi kalau kita silaturahmi, walaupun udah lama nggak ketemu, tapi ada proses yang berbekas yang kita tinggalkan dalam proses silaturahmi itu, dan kita sangat peduli kepada rekan dan teman kita itu, sehingga kita pada saat di tangan kita ada sesuatu yang berharga, kita bisa ingat gitu. Jadi Coach Desi emang recall lagi ke dia bahwa dia memiliki kebutuhan itu, dan Coach Desi udah tinggal langsung terangin bahwa dia sekarang udah nggak perlu pusing-pusing, sudah ada tuntunan. Yang penting tuh kuncinya dalam combo premium itu sudah ada tuntunan yang sangat ciamik, yang sangat keren di dalam penyusunan kurikulum untuk membangun karakter unggul gitu ya. Kadang-kadang kalau kita belajar cap-cip-cup sana-sini kan nggak jadi apa-apa, malah akhirnya jadi bingung, kebanyakan ilmu, nggak jalan-jalan. Nah ini ambil aja satu ilmu yang sudah dipraktekkan, kemudian dibukukan, difilekan oleh guru kita. Sehingga apa? Itu applicable. Udah. Jadi kitanya sendiri tuh udah punya mindset. Produk saya itu yang paling the best, nomor 1, unggul. You have to punya keyakinan itu. Tapi bukan yang dimanipulasi, memang itu faktanya kan. You have to lakukan riset, makanya. Anda baca siapa yang benar-benar fokus dalam pembangunan karakter seseorang. Ya hanya Pak Ari Ginanjar yang nggak cap-cip-cup gitu, yang nggak kurikulumnya itu nggak jelas, kadang ini, kadang itu, kadang ini, kadang itu, atau ada tapi nggak lengkap. Nah, you have to punya tuh knowledge itu, kawan-kawan, sehingga waktu sharing tuh powerful gitu. Anda tuh energinya sulit ditolak. Jadi Anda mentransfer keyakinan Anda kepada dia. Tapi nggak boleh maksa ya, karena memang kita lihat dia punya kebutuhannya, dan dia saat ini belum bisa melihat. Makanya kita bantu dia melihat sudut pandangnya. Gitu ya. Jadi Pak, itu chat aja. Namun harus riset ya. Ini harus misalnya nih, nggak harus juga teman dekat. Misalnya Coach Desi pernah ketemu seorang pemilik sekolah, ya udah abis itu nggak pernah ngobrol. Ya udah say hello. Bangun kepedulian bahwa saya ingin sharing nih, dia punya rumah Digi, namanya kan rumah Digi ya, itu combo premium itu, gitu. Satu, dia nggak perlu pusing, udah ada pondasi bangun karakter, tiang bangun karakter, kemudian atap membangun karakter unggul. Bahwa orang itu butuh kecerdasan spiritual dulu sebagai pondasi, sebagai tiang penopang, karena dia harus bergerak, ya. Harus punya bensin untuk bergerak, itu adalah outstanding mentality, kecerdasan emosi. Kemudian atapnya itu nggak bisa cuma semangat banget tapi apa-apa nggak tahu, ya udah nggak SWOT juga teman-teman. Harus tahu, harus cerdas, harus punya skill. Gimana sih caranya mempengaruhi orang? How to influence people, ada tuh di situ, gitu kan? How to make, bisa menginfluence tapi presentasinya kacau balau. Ada di atap kita. Pokoknya teman-teman nih dari sini Coach Desi suruh pelajarin aja udah itu combo premium. Jualannya combo premium aja udah. Oke, ada lagi. Terima kasih Coach. Ada lagi teman-teman. Seru. Seru ya, Coach Desi udah upselling-nya langsung tinggi nih ke kawan-kawan sore ini. Iya. Langsung nyalip semua. Coach Desi senang riset. Jadi misalnya waktu pertama kali Coach Desi bilang udah fokus dulu sama dos 50.000. Karena Coach Desi mau bantu teman-teman tuh bisa punya kuda-kuda jualan. Satu modul aja dulu gitu.
per hari, satu modul per hari. Makanya kan kalau di dalam dunia persilitan, kalau belajar kuda-kuda itu 50% dari proses kita belajar tuh kuda-kuda aja. Orang suka nggak sabar gitu kan. Nah, enaknya nih teman-teman, ISQ tuh nyiapinnya kayak gini nih, mentoring gini kan. Teman-teman bisa langsung belajar, nggak harus sendiri kuda-kuda lama banget gitu. Pada saat orang lain sudah melakukan, kita bisa amati, tiru, modifikasi, oke? Sukses buat Anda semua. Oke, Coach Desi, terima kasih. Kasih applause untuk Coach Desi. Boleh buka mic-nya sekarang. Mau dengar suaranya. Oke. Kita buka dulu semuanya. Teriakan semangatnya, saya bisa, saya Keren pasti banget. bisa. Teriak, saya bisa, saya pasti bisa. Bisa ditutup kembali. Oke. Selamat berjuang kawan-kawan. Yeay, sampai ketemu lagi. Yeay, terima kasih Coach Teman-teman Desi. semua. Kita ketemu lagi Yeay. mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu lagi ya menjelang Idul Fitri ya. Mudah-mudahan, bismillah. Ya. Insya Allah ya, bismillah ya. Tapi ada satu challenge kan Coach kawan-kawan, untuk sampai yang ketemu. ya ada satu challenge yang untuk tanggal Ya. 20 Mei kita masih ada satu agenda. Kalau yang bisa memenuhi challenge-nya di grup afiliasi ya, bisa bawa 10 ya kalau nggak salah, itu bisa berjumpa dengan Pak Ari. Ayo masih ada waktu penuhi challenge-nya, nanti kita bisa ketemu Coach Sisi dan Pak Ari Ginanjar. Ya. Oke. Itu saja teman-teman. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan ibadah puasa. Kita tutup dengan hamdalah untuk yang muslim, yang non muslim silahkan menyelesaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.